Halo semuanya, selamat datang di channel saya ini, channel review kuy. Jadi semua sobat review kuy ya. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan binary bot lagi nih. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa nih, bagi yang belum subscribe, buruan di subscribe lah, biar saya semangat untuk bikin video ini. Nah, ngomongin tentang binary bot sekarang kan kita sudah membahas sebelum-sebelumnya yang tentang strategi apalah, Skype MACD lah, terus RSI, SMA, semuanya udah dibahas. Sekarang kita bahas yang sesuatu yang berbeda nih. Kemarin kita pakai semuanya itu, ini kita pakai tick kan, tick. Jadi tiap tick analisanya. Tapi karena tiap tick itu jadi ini apa? Karena pendek ya, jadi akurasinya kurang. Sekarang kita mau yang berbeda. Sekarang kita bahas mengenai candlestick. Kita sekarang pakai pola candlestick ya. Nah, untuk pola candlestick ya pakai apa? Kan kita tahu ada banyak pola-pola candlestick. Kita coba pola candlestick ya. Nah, ada banyak ini. Nih, ada banyak nih. Ada inilah abandon baby. Banyak pola candlestick. Banyak banget kan pola candlestick. Nah, sekarang kita pakai yang apa dulu? Kita pakai yang Murobozu. Kita pakai yang Murobozu ya. Nah, ini kita pakai Murobozu. Jadi ini Murobozu ya, tahu sendiri udah pada tahu. Nah, ini tuh sangat berpengaruh tren. Tapi nanti OP-nya kita setelnya jangan 1 tick atau 10 tick ya. Kita OP-nya pakai menit. Misalnya 1 menit, 2 menit. Nah, jadi ini bot yang akan kita buat sekarang ini adalah bot yang cocok untuk trading seharian. Oke, kembali ke sini. Dan bagaimana cara buatnya? Oke, jangan kemana-mana. Setelah ini akan kita buat bot. Setelah yang satu ini. Terima kasih telah mampir ke channel ini. Channel ini menyediakan tempat bagi orang yang ingin belajar mengenai binary bot. Dan bagi siapa yang berminat, silakan langsung klik playlist ini. Dan masih akan terus update ke depannya. Dan jangan lama-lama, bagi yang berminat langsung saja klik subscribe. Selain itu, channel ini juga menyediakan kesempatan bagi orang-orang yang ingin secara serius menghasilkan uang secara online. Caranya gampang, di setiap video tinggal klik link yang ada di deskripsi dan mulailah menghasilkan uang. Oke guys, pertama biasa kita import dulu ya, import yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, setelah diimport, kita harus perhatikan apa unsur-unsur yang terpenting dari bot yang pakai candlestick. Kan karena ini kita kan di sini bersumbernya dari tick ya biasanya, karena tick itu sudah ada. Kita di sini nih tick kan. Ini tick, tinggal dipakai. Sekarang untuk candlestick. Pertama kita harus buat candlesticknya dulu. Pertama kita bikin apa nih? Kita bikin di variabel. Kan namanya Murobozu itu ini ya. Maaf, di candlestick itu ada 4 bagian. Harga open, harga close, high, harga tertinggi, harga terendah. Sedangkan di Murobozu itu harga open sama dengan harga tertinggi atau terendah, atau sebalik ya. Jadi ya, misalnya di sini apa? Nah, di sini nih open ini kan, kalau yang hijau kan opennya itu sama dengan harga terendah, close-nya harga tertinggi. Sedangkan yang bearish itu opennya itu harga tertinggi, close itu harga terendah. Nah, jadi kita bikin 4 variabel itu. Pertama, open candle, coba
open candle. Selanjutnya kita bikin yang lainnya juga. Nah, contoh kita bikin 4 ini. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai seperti biasa. Kita pakai yang apa? Kita pakai ini agar dia berjalan setiap tick. Seperti biasa dari ini ya, dari apa? Dari open candle. Nah, dari open candle kita bikin sini. Kita open candle, kita open from ini satu aja karena kita nggak pakai pola 2 atau 3 kayak pola candle ya. Intervalnya kita kasih 1 menit. Nah, sama semuanya digituin juga ya. Open, close, high, low. Dan kalau close ini kita pakainya terserah pakai ini, mungkin kita pakai elastik aja sih. Kita bisa pakai elastik di sini. Nah, sip. Ini kan open udah. Ini high berarti high. Low kita cari low. Nah, sip. Pertama sudah selesai, tahap pertama. Dan tahap kedua, ini kan baru kita kasih nilai-nilainya doang, belum kita buat candlenya. Tahap kedua kita buat candlesticknya. Caranya bagaimana? Seperti kita pakai function di sini. Pakai yang ini. Nah, kita namain dulu fungsinya apa. Misal kita namain candle status ya. Status. Candle status ini maksudnya apa? Ini tuh maksudnya kita cek gitu. Itu candle itu hijau. Itu candle hijau atau merah. Selanjutnya kita bikin lagi. Bukan candle status 2, bukan candle status. Jadi berarti candle apa? Candle types. Nah, candle types ini maksudnya untuk memastikan apakah itu Morobozu apa bukan. Nah, oke, selanjutnya kita candle status dulu ya. Returnnya kita pakai di sini. Mana sih? Nah, di sini. Ini kita tes dulu, kita cek ya. Cek misalnya apabila kan namanya candle kan misalnya candlenya hijau, berarti opennya itu lebih rendah dari close. Merah open lebih tinggi dari close. Kita langsung aja di sini. Nah, ini open candle lebih tinggi daripada close. Deket aja lupa lah. Ini close candle, close candle. Jika iya, kan ini di atas ya. Jika iya, jika benar, maka namanya apa? Misalnya kalau bullish 1, misalnya bullish 1 bearish 0. If true, misalnya 1, kalau salah 0. Nah ya, 0. Jadi ini misalnya kita biar gampang, penggunaan fungsi itu biar gampang. Ini candle status. Sekarang candle type. Nah, ini yang mulai ini agak ribet ini. Kalau dilihat Morobozu, pertama itu candle apa? Berarti kita kasih tesnya. Di sini tes. Kita duplikat aja di sini. Open candle sama dengan berarti ya. Sama dengan high candle. Oh, bukan. Ini kita kan kalau misalnya ini yang gampangnya gini misalnya. Ini kan
kalau gini kan semadanin ya. Berarti selisih antara open dan close itu sama dengan selisih antara high dan low. Itu aja. Nah, kita berarti di sini kita kasih matnya itu di sini kali ya. Bukan. Sini. Absolute ya. Absolute kita kasih dikurang dulu. Open candle dikurang close candle, berarti kurang close candle. Sama dengan absolute high candle dikurang low candle. Nah, ini apapun nilainya kan positif atau negatif kan namanya absolute sama aja ya. Nah, ini set biar enak kita eksternal ribet gini aja. Nah, pertama ini. Terus jika true maka satu, gini aja kita pakai sini ya, 1 dan 0. 1 dan 0. Oke, biar gampang, ini kan kayak logika biner. Nah, setelah di sini kita setting di bagian strateginya. Candlestick itu apa strateginya? Misalnya kita contoh buka ini ya, buka grafik dulu di sini. Ini masih tick, kita ganti dulu. Nah, di sini namanya candlestick itu gini ya, berarti setelah candlestick ini tutup, dia baru OP. Nah, jadi kita harus menunggu detik ke sekitar detik ke berapa, 5960 ya, kalau enggak apa ya, 58 5960 sekitar itu. Kita tunggu di situ. Kita jadi harus OP-nya pada detik-detik itu. Nah, bagaimana caranya? Kita di sini pakai ini. Ini maksudnya ini sisa dari apa, misalnya 64 dibagi 10. Maksudnya ini apa? Modulus. Tahu kan modulus? Modulus itu misalnya 64 bagi 10. Kan kalau dibuletin dia 6,4 ya. Tapi kalau di modulus kan 6 sisanya, jadi kalau nggak bisa, jadi dia nggak di koma, sisanya berarti 4, remainder 4. Dan terus kita pakai di sini waktu di sini. Nah, ini waktunya detik, ini detik kita bagi modulus 60. Jadi kan kalau misalnya dia sudah masuk ke 60, dan 60 kan dia kan mulai dari satu lagi. Nah, kalau misalnya mau coba-coba, misalnya ini di notifikasi nanti biar ke output gitu ya. Jadi ini biar nggak lama, kita langsung aja di sini. Nah, bagaimana misalnya di sini sisa ini tuh di atas 59, di atas 58 dan di bawah 59 ya. Gini berarti kita pakai apa? If ya. If apabila ini di atas, bukan ini, salah. Ini pakai ini. Di atas sama dengan 58 ya. Kita duplikat juga, di bawah sama dengan berarti 59. Nah, begini ya. Terus kita pakai N di sini. Nah,
Ini logiknya di sini. Jadi dia akan apa? Akan OP di antara misalnya apa? Detik ke 58 atau 59 sekitar situ di OP-nya. Selanjutnya kita kasih logik lagi di dalamnya. Nah kan kita if lagi di sini. If misalnya kita cari ini candle status ya. Candle status sama dengan 1. If candle status sama dengan 1. Pakai di function tadi candle status sama dengan 1. Nah, dia bakal duplikat lagi di sini. Salah. Nah, kita bakal kasih lagi di sini logic lagi. Berarti di sini candle types ya. Candle step 1 juga. Nah, ini kan misal 1, ini 1 dan ini 1. Dia bakal OP mana sih? OP. Oh, pokoknya habis itu bakal OP ya. Before forecast ini dia. Forecast rise. Nah, ini kan 1 kan naik. Ini candle types ini 1 ini berarti Morobozu. Dia bakal naiknya. Naiknya misalnya durasi 2 tapi ini menit ya. Menit. Oke, menit. Jangan lupa dikasih menit. Candle statusnya 1 di open rise. Nah, selanjutnya jika else aja sih. Else kan berarti kan 0. Kita kasih lagi duplikat di sini. Nah, ini kan kalau nggak 1 0. Candle type mana 1. Dia forecast fall. Nah, begitu. Sekarang bisa terus kita bikin juga ya, bikin apa? Terserah mau bikin notifikasi apa enggak. Ya, intinya jadi ini udah jadi nih candle apa? Pola botnya udah jadi. Dah. Menurut saya sekian segitu dulu. Nah, jika mau mencoba silahkan coba sendiri karena ini menunggu momen ya. Jadi lama, ntar videonya kelamaan ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga selalu profit ya. Terima kasih dan sampai jumpa.